Tapi by the way, pertanyaan dirimu dari tadi kok menyindir ke Enggak, arah nggak ke ada. arah Gibah Magic. Yo guys, balik lagi bersama gue Darius Drew the Game Master. Dan kali ini episode Gibah Magic ini spesial. Kenapa spesial? Karena kemarin kalau kalian tahu, kalau kalian sempat ngecek, mungkin kalian yang penghuni-penghuni forum sulap nih pernah ngecek, kemarin gue sempat bikin polling, pengen lihat ekosistem Magic di Indonesia tuh seperti apa. Gue pengen lihat sebenarnya magician-magician di Indonesia ini targetnya pengen jadi apa, mayoritas, lebih banyak kemana. Nah, hari ini gue akan ngebahas soal polling tersebut bersama teman gue. Salah satu teman gue yang udah luar biasa banget. Kalau kalian tahu, dia adalah pemenangnya The Next Mentalist di Trans 7. Gak lain dan gak bukan, dia adalah Russell Rich. Halo Drew. What's up, bro? Baik. Gokil. Walaupun keadaan kayak gini. Keadaan dimana semua magician bingung harus apa. Bingung harus ngapain. Bener Bingung sekali. harus ngapain, bener sekali. Cel, jadi gimana Cel? Kita harus ngapain nih Cel? Ya, kata kalau gue pribadi sih, memang seperti sudah saatnya kita lebih ke sosial media sih, kalau gue ya. Makanya gue setuju juga, gue suka nonton. Ya, makanya gue suka nonton Gibah Magic, terus gue nonton di YouTube-nya Dr. Indra, ya kan. Terus ada beberapa magician juga bikin, konser Eko Jiban kemarin. Itu konser. Kayaknya emang udah harus, ya kita emang udah harus ngarah ke situ deh. Lebih ke arah. Ya berubah lah. Ibaratnya jatuhnya kalau kita nggak beradaptasi susah juga. Mau nggak mau kita harus jadi ini ya, maksudnya mandiri nih. Kalau dulu kan kita mungkin ngandelin event organizer, kita ngandelin klien-klien. Sekarang kayaknya kita udah harus mulai step ke mandiri nih. Industri mandiri, kita create sesuatu, kita bikin, biarin orang yang tertarik makan konten kita gitu ya. Ya, gue setuju kalau itu. Sapi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan Russell Rich, para pecinta gibah, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ya. Di tombolnya udah muncul ya kan. Jangan lupa di subscribe karena kita bakal ngebahas konten-konten yang lumayan padat tentunya. Beberapa episode ke belakang akan gue setting untuk lebih padat, tentunya lebih memfasilitasi para magician tentunya untuk mengimprove dirinya jadi lebih baik lagi. So, subscribe, jangan lupa. Oke, Cal, gue mau ngobrol soal sebuah topik. Nantinya, ketawa deh. Gue gak enak kalau gue feeling gue udah gak enak aja dari awal ketika lo ngajakin bikin video sih. Namanya saja Gibah Magic. Yes, karena gue nonton lu dari episode awal kan. Kita kan juga sering ngobrol kan soal acara Gibah ini. Gue hanya takut ini aja salah ngomong atau apa gitu kan. Jadi menjadi takut menyakiti seseorang gitu kan. Walaupun gue emang bodo amat mau sulap-sulap. Ini seseorang atau sekelompok? Sekelompok, cuman biar digoreng aja. Kalau gue bilang sekelompok kan nggak ini. Biasa lah pesulap banyak. Kalau misalnya seseorang kan nanti panas. Biarkanlah mereka panas sendiri, paling gue nggak ada masalah sama siapa-siapa. Iya, benar juga. Oke, Cel. Biar semua jadi goreng. Gue setuju bahwa ini magician ini kadang perlu kita ajarin sih sebenarnya, tapi perlu kita sadarkan kali ya dengan kondisi sebenarnya yang terjadi saat ini. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi ke arah sana, gue mau tanya dulu nih. Sebenarnya lu dulu motivasi lu, kan semua orang pasti magician menjadi magician itu pasti punya motivasi yang berbeda-beda. Ya. Ya dong. Nah, gue pengen tahu sebenarnya motivasi lu dulu saat lu pengen jadi magician itu apa? Ini kita ngomong agak jauh ya, flashback agak jauh ya dari awal. Awal pertama kali gue mengenal Magic lah. Motivasi gue awal adalah sebenarnya simple. Jadi gue itu percaya nggak percaya, gue itu orangnya itu temennya bisa dihitung pakai jari. Ya walaupun sekarang juga lu harus sadar dong, lingkungan gue kalian doang nih sebenarnya, ya kan? Jadi kalau dulu teman-teman gue itu bukan teman gue, jatuhnya gue tuh dulu bersepupu tuh rame. Jadi rame banget lah. Nenek gue tuh cucunya itu ada 13, sudah bisa bikin tim sepak bola kan. Anda menyaingi Gen Halilintar kayaknya ya. Iya, makanya. Jadi cucu-cucu nenek gue ini artinya kan sepupu-sepupu gue nih. Lingkungan itu gue sama sepupu-sepupu gue. Karena jatuhnya
gua itu bisa dibilang dulunya itu bahkan mungkin sampai sekarang lebih ke apa ya, introvert lah gitu. Ya kan, karena aku orangnya sebenarnya introvert. Tapi nggak introvert yang ketutup banget, orangnya santai, cuman nggak gitu jago bergaul gitu. Ibaratnya kayak dulu aja pertama gua malu kenalan kan lu dulu yang memperkenalkan diri kan. Oh iya. Akhirnya kita bisa dekat. Jadi gua tuh harus orang duluan approach baru bisa dekat. Nah, jadi dulu jadi teman-teman gua itu dulu adalah teman-teman dari sepupu gua. Oh, oke. Sepupu gua tuh buka IO. Nah, teman-temannya mereka tuh anggota IO-nya ada Agus Popo gitu, orang lama lah, ada Bang Dimi, kerjanya main game lah kita di warnet, ada dari mereka. Semenjak gua kenal sulap, kan, semenjak gua pertama kali gua belajar trik sulap kecil dari buku yang pernah gua bahas di KTP, Kurang Terkenal Project. Nah, di situ jatuhnya motivasi gua adalah karena pertama kali gua mainin ke mereka, bahkan orang-orang yang temen mereka, ibaratnya orang yang di luar circle gua, itu tertarik untuk ngobrol dengan gua. Jadi sebenarnya awal motivasi gua itu adalah ketika gua main sulap, orang tuh jadi lebih gampang deket sama gua. Makanya dulu gua kemana-mana tuh selalu bawa ini, tas yang di paha itu loh, tas paha yang zaman dulu ada kan. Iya, tahu. Gua taruh alat-alat sulap gitu. Karena kan dulu gua nggak bermain dengan seperti sekarang lah, jatuhnya gue butuh alat, jadi gue bawa alat itu. Jadi setiap ada dikenalin teman, gue main sulap lebih dekat. Awal motivasi gue di situ, tapi gue tidak menutup bahwa ada era di mana saat gue menjadi, kalau kata Kojiban, spam magician, semua orang pasti pernah jadi spam magician kan. Era gue jadi spam magician, jelas motivasi gue adalah masuk TV dan terkenal. Tapi itu masa itu cuman kayak sekitar setahunan gitulah, karena sama aja gue tuh dulu itu berpikir pengen masuk TV, pengen terkenal, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Ditambah gue orang daerah, jadi itu nggak berguna. Dan itu semua berubah ketika gue ketemu Coach Stephen. Gue belajar. Nah, motivasi gue balik lagi ke awal ya, gue belajar sulap itu supaya gue bisa deket dengan orang, yang sampai akhirnya keterusan sampai sekarang gitu loh. Jadi motivasi awal gue tetap untuk supaya gue bisa belajar berteman lah istilahnya. Itu jadi buka jalur buat lu, mempermudah lu untuk bisa ngobrol, bisa kenalan, bisa bangun hubungan sama orang-orang gitu ya. Iya, lebih mudah lah, nggak perlu ribet gitu. Bahkan dalam untuk mepet-mepet cewek ya kan juga bisa. Itu dia. Jadi yang paling berguna itu. Paling berguna itu. Jadi Anda dapat cewek gara-gara sulap. Iya, benar sekali. Dari dulu sih. Dari dulu. Luar biasa, Russell Rich. Anyway, Cal. Lu tadi sempat mention bahwa katanya kalau lu kan orang daerah, mau masuk TV kayaknya agak susah atau segala macam. Emang apakah benar orang daerah itu lebih susah masuk TV atau gimana? Sebenarnya enggak. Dulu itu kenapa susah? Karena karena gue hanya berhayal masuk TV, tapi gue tidak melakukan apa-apa. Oh, itu jadi poin itunya sebenarnya. Iya, jadi hanya berhayal aja. Itu makanya mungkin buat magis-magis sekarang ya jangan berhayal. Apalagi sekarang lebih mudah. Ada YouTube, ada Instagram, ya tinggal kalian gunakan. Gitu. Dan zaman dulu tuh gue cuma mikir, wow, masuk TV enak ini, tapi gue nggak ngelakuin apa-apa. Ibaratnya talk less, harusnya kan talk less do more. Yeah. Nah, gue kebanyakan ngomong, nggak ngelakuin apa-apa pada masa itu. Sampai masa di mana audisi masuk ke daerah, ya balik lagi. Kayak di semua tempat gue selalu bilang, gue tuh nggak langsung masuk ke Next Mentalist, gue tuh Indonesia Mencari Bakat 1 ikut, The Master 1, 2, 3, 4, 5 ikut, kagak masuk. Itulah titik gue menemukan, disitulah titik gue kembali lagi, karena gue juga diarahin sama guru yang benar, gue kembali ke motivasi awal. Ditambah dengan motivasi untuk semakin gue mendalami ini, entah kenapa gue semakin cinta dengan seni ini, akhirnya motivasi gue bertambah untuk memajukan seni ini. Tapi ya, beginilah kenyataannya. Beginilah kenyataannya. Emang ada apa nih dengan dunia sulap Indonesia ini ya? Gue mau tanya lagi nih, Cal. Dulu sebelum lu masuk The Next Mentalist, yang gue tahu lu itu kan lumayan fokus di dunia keatletan sulap nih.
Gue pertama kali ketemu lu walaupun nggak kenal itu di Malaysia ya. Walaupun kita tidak saling Tidak sadar sadar. ya. Tidak saling sadar. Saya pikir dia orang orang Arab dari mana nyasar ke Malaysia. Ini pasti imigran gelap ya kan gitu. Ternyata orang Indonesia, kurang ajar gitu ya kan. Nah iya, maksud gue dulu lu tuh cukup aktif di circle keatletan itu. Lu salah satu yang bantu juga di Magic Pagansa waktu itu ya kan di Malaysia kan. Iya. Lu fokus di keatletan, tapi kenapa kok sekarang lu pindah ke jalur yang bisa disebut professional magician? Oke, jadi awal gua di atlet jelas karena di daerah itu hanya bisa show-show dari wedding ke wedding, ya kan. Akhirnya dulu tim gua itu ada lumayan banyak lah yang diliderin sama si Coach Steven ini kan. Kita tuh sering bikin acara-acara sulap dan akhirnya setelah kita bikin kompetisi sulap banyak lah jadi tren lah kompetisi sulap. Nah di situ di antara murid-muridnya dia, gue yang paling ibaratnya pada masa itu paling rajin lah latihannya. Akhirnya gue menciptakan banyak gerakan-gerakan dan segala macam. Ikut-ikut kompetisi, ya kalau di Medan ya menang-menang aja gitu kan. Jadi itu gue juara 1 dari 2011 sampai 2009 sampai 2000 berapa gitu. Pokoknya step event lah gitulah. Gue menang-menang terus, cuman di saat itu barulah yang gue mulai dari gue sering ikut kompetisi di sini, mulailah gue belajar yang ke Thailand itu kan. Gue belajar ke Thailand, dari situlah akses gue kebuka lah. Ibaratnya akhirnya gue kenal dengan dunia luar. Berkutit lah di dunia kompetisi luar. Terus yang Subang kan, dulu Subang Fair itu kan tiap tahun ada. Nah, gue bantu-bantu di situ. Yang bikin gue berubah adalah satu hal, gue sadar diri. Nggak kayak kalian-kalian yang kagak sadar diri. Kenapa gue bilang gue sadar diri? Ketika gue berkompetisi di daerah gue menang. Ketika gue di luar negeri, gue bukan membanggakan diri ya. Maksudnya orang luar bilang gue bagus. Tapi gue berasa mentok. Ngerti gak? Ada satu hal yang aneh. Gue tidak bisa mengupgrade rutin gue. Tapi gue punya teman namanya Haris, kita tuh sering ngobrol, somehow gue lebih jago untuk memberikan masukan ketimbang gue memikirkan untuk diri gue sendiri. Oke. Ini menarik. Nah, jadi ini ada fun fact-nya di situ. Entah kenapa, Drew. Gue pikir mati-matian. Gue abis ini apa ya? Gue mikir mati-matian nih. Dulu kan gue main parasol ya, bola sama kartu. Gue mati-matian mikir, gak dapet. Tapi ketika temen gue nanya, ini bagusnya abis ini apa ya? Somehow di kepala gue kayak, gue bisa membayangkan dia melakukan ini, dan ini. Oke. Lu bisa bayangin orang melakukan, tapi buat diri lu sendiri? Gue nggak bisa. Gue bisa ngebayangin gitu. Dan itu bahkan lumayan berlaku sampai sekarang. That's why gue agak sedikit main aman ke arah ilusi gitu. Bukan berarti ilusi gampang ya. Itu another story lah. Cuma gue bergeser sedikit gitu kan. Gue bergeser sedikit. Nah, di situ gue mulai berpikir, kayaknya emang gue nggak cocok jadi atlet gitu. Untungnya gue sadar diri lebih cepat ketimbang kebanyakan orang gitu. Dalam artian adalah sulap ini tuh kan luas. Sulap ini kan seni kan. Seni ini kan luas. Dan balik lagi, banyak sekali cara untuk lu bisa memajukan seni ini atau lu bisa sukses di seni ini tanpa harus menjadi yang lu mau. Ya balik lagi, kehidupan itu kan pahit ya, karena kita maunya A ternyata kita ditakdirkan untuk B. Walaupun lu bisa berusaha ke A, tapi kan kenapa nggak lu fokus di B yang emang lu terlahir di situ. Nah, gue mulai berpikir kayak gue nggak bisa jadi atlet, akhirnya gue ngambil sekolah lagi, tapi sekolah untuk mengajar, bukan sekolah untuk bukan untuk jadi atlet gitu ya? Iya, bukan jadi untuk performer. Jadi atletnya. Iya, jadi akhirnya tuh gitu. Di situ gue kan pada saat itu sama Jin Yong Kim dari South Korea kan, sama Jin Yong Kim. Gue sempat ngobrol juga sama si Jin. Gue kok berasa gini-gini segala macam ya, biasalah gitu kan. Ibaratnya anak labil lah, pada masa labil gue ngobrol ke banyak orang gitu loh. Ya akhirnya di saat ada beberapa jawaban dan motivasi dari teman-teman lain, gue berpikir ya emang kayaknya gue tidak di atlet, tapi gue suka nonton atlet. Kenapa? Unik aja gitu, kayak Tungki kita kan. Begitu gue nonton, anjir nih orang kepikiran ya. Nah itu yang bikin gue sampai sekarang gue jadi penikmat atlet saja, tapi gue nggak masuk ke sana karena gue berasa ya emang gue bukan di sana jalannya. Karena memang merasa, ya satu ya tadi, lu nggak merasa itu jalan lu, ya kan. Terus lu juga kayaknya memang lebih cocok untuk ngasih ide-ide ke orang lain, instead of searching buat diri sendiri juga
saat itu mentok gitu loh, nggak nemu way out. Dan bayangin kalau gue kemarin bersikeras masih meyakini diri gue bahwa gue bisa jadi atlet, feeling gue sekarang nggak jadi apa-apa. Menarik. Jadi emang lu harus berusaha. Menurut gue ya, ini in my honest opinion, lu harus berusaha, tapi lu harus tahu jalan yang lu ambil. Ibaratnya jangan lu naik mobil saya dan lu paksain jalan off-road, ya lama-lama hancur juga di tengah jalan mogok. Daripada tengah jalan mogok, mending lu belok cari aspal kan. Ya benar. Ini kalau kata Bro Jiban, ini adalah kata Bro Jiban kan gitu, sadar Bro diri. Jiban, sadar diri. Bukan gitu kan. Ini kayak film Pixar. Maksudnya Monster Inc, Mike Wazowski yang bulat sama si Sully, emang beda gitu kan. Sullivan kan tugasnya nakutin gitu loh. Mike Wazowski mau nakutin orang kayak gimana juga susah, nggak bisa. Akhirnya dia pilih jadi komedian kan. Nah, dan berhasil kan? It works. Ya mungkin kalian harus cek juga. Jangan-jangan kalian memang tidak ditakdirkan jadi atlet, atau tidak ditakdirkan jadi pesulap profesional, atau jangan-jangan tidak pernah ditakdirkan jadi pesulap. Nah, kalau ditakdirkan gak jadi pesulap sih kayak bisa jadi hobis kan. Maksudnya masih jadi hobis. Masih ada jalur banyak gitu. Jalur ini banyak gitu. Bahkan sebenarnya sadar diri bisa di depan atau tidak itu. Itu dia. Kadang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Gue mungkin ngelihat sulap Indonesia ini banyak yang nggak bisa terima kali. Mungkin sama kayak yang lu alami dulu ya, Cel ya. Dia pengennya apa gitu, dia pengennya mungkin di depan TV, dia pengen mungkinnya terkenal, pengen mungkinnya disembah orang atau gimana, nggak ngerti juga, tapi ternyata nggak nyampe-nyampe ke sana karena yang bukan jalurnya ke sana kali ya. Dan yang nggak enaknya adalah ketika nggak nyampe ke sana, mereka menyalahkan keadaan. Itu yang banyak terjadi, gue lihat sekarang. Ya, benar. Keadaan. Padahal bukan salah keadaan ya, emang dari sananya bukan takdir lu dalam tanda kutip ya. Iya, karena kan emang manusia itu kan dilahirkan dan diciptakan, kita tuh kan makhluk yang paling jago beradaptasi sebenarnya. Itu kan bukan cuma dalam lingkungan hidup, beradaptasi itu ya dalam pekerjaan, dalam seni, dalam hal apapun. Nah, banyak orang yang menyalahkan keadaan karena dia bukan nggak bisa, dia malas. Malas beradaptasi, akhirnya menyalahkan keadaan. Benar. Nah, kalian mungkin boleh introspeksi gitu ya, ngecek-ngecek lagi. Coba pikirin lagi apakah setahun ke depan ini masih aman nggak menjadi magician ya? Karena kita juga bingung nih, jadi magician ada duitnya nggak sekarang? Karena lagi corona, tapi nggak lah. Pasti selalu ada jalan, pasti selalu ada way out. Selalu ada jalan, yang penting jangan berhenti berusaha. Ciao. Lu kan akhirnya masuk The Next Mentalist. Menang lagi. Ya kan? Iya. Gue juga bingung sampai sekarang. dan itu yang gue tanyain ke pas udah sampai di Magic Comic. Lu tau Magic Comic tahun berapa tuh? Itu Magic Comic tahun lalu. 2 tahun lalu. 2019. Ya 2019 dong. Awal 2019. Awal 2019. Lu bayangin dari 2000 itu kan The Next 2013 kan, selesai 2014, bener gak sih? 2014, pokoknya gitu lah, gue lupa. Udah sekian lama gue ketemu sama Master Dedi, pertanyaan gue tetap satu, kenapa Lau menangin gue? Baru dibahas kemarin sama beliau, baru gue, baru terjawab lah ya. Ya, biarkanlah itu antara gue, dia, dan Tuhan saja. Sama gue juga, sama beberapa orang lain sih sebenarnya yang ada di ruangan itu. Frenos ya, anjir. Ada. Lupa gue. Ya, dulu dan Frenos ya. Lu aja mendengarkan kan pertanyaan gue. Kan gue juga masih bingung. Ya, itu keajaiban. Tapi mungkin itu yang disebut takdir gitu ya. Emang udah ditakdirin lu menang ya udah lah. Mungkin. Nah, pertanyaannya sekarang. Setelah lu menang The Next Mentalist. Apa yang lu rasakan? Dalam arti gini, bukan perasaannya seneng ya, bukan gitu. Tapi maksudnya seberapa besar itu ngerubah hidup lu dan apa dampak dalam karir sulap lu? Yang gua rasain selesai dari ini adalah pertama adalah itu adalah awal dari segalanya. Jadi itu bukan akhir, itu awal dari segalanya, itu yang pertama. Karena dari sini gue belajar ada perbedaan yang sangat jauh gitu. Ibaratkan sepiteng dan langit, bukan langit dan bumi lagi. Lo bayangin sepiteng lebih dalam kan, sepiteng dan langit antara gue berarti kan sudah lompat berapa dunia tuh. Ini balik lagi ya, dunia TV dengan dunia magic, seni magic tuh ada gap loh, ada jarak. Nah,
Itu Oke, seperti yang ada gue gap. alamin dari atlet ke profesional quote on quote showbiz lah ya kita bilangnya, baru akhirnya gue ke TV show gitu. Jadi Ini tuh beda ada nih. beda. Nah, jadi gue di situ belajar. Balik lagi mungkin kalau kata Bro Jiban, habis Bro Jiban. bakar kita. Kalau kata Bro Jiban kan learning by doing gitu kan. Learning Nah, by jadi karena gue doing. udah ngelewatin itu, di situ gue ngerasain, oh dari sini ke sini beda, sini ke sini beda. Nah, ketika dari kasar ngomongnya anak daerah yang nggak tahu apa-apa masuk ke dunia TV itu beda. Di situ banyak hal-hal yang udah gue pelajarin, gue mastering. Gue berani ngomong gue mastering. Begitu masuk ke TV beda, nggak bisa lu lakuin gitu loh. Jadi dunia yang berbeda lah. Nah, keuntungannya Apa dengan spesialis adalah, apa yang paling kerasa bedanya? yang paling kerasa bedanya adalah pertama ketika di TV yang paling awal lu langsung temui adalah lu tidak hanya bermain dengan penonton yang ada di studio, lu bermain dengan kamera. Jadi lu harus tahu angle kamera, lu harus tahu blocking. Jadi pelajaran lu bukan cuma belajar sulap, lu harus tahu dulu pengambilan gambar seperti apa, in the blah gitu loh. Bahkan zaman dulu gue Jimmy Jeep gue nggak tahu, terus gue nggak tahu yang namanya ini itu segala macam gitu loh. Nah gue bersyukur kenapa gue bersyukur? Gue bersyukur karena selesai The Next itu gue belajar banyak. Selama The Next gue belajar banget. Di situ gue belajar banget tentang kehidupan broadcast dan segala macam gitu kan dari Mbak Siska. Terus gue belajar yang namanya attitude dari Master Ogi Artemus dan dari Mas Bow. Sama dari teman-teman trilogi gitu. Kita belajar oh attitude itu ternyata penting sekali dalam dunia sulap gitu loh. Itu yang pertama, terus time management. Jadi lu harus bisa mengatur waktu lu dengan baik dan benar gitu. Ya lu juga udah ngerasain kan kalau bisa makan, kalau bisa lu telan sama kotak-kotaknya, yang penting cepat selesai gitu loh. Nah, lu harus Udah. bisa ngatur waktu antara waktu istirahat, waktu lu nge-create rutin, waktu lu meeting dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, gue belajar di situ. Jadi ya kalau digaris besarin adalah yang gue pelajarin adalah ya attitude, time management, terus dunia lain dari sulap lah ya. Mungkin gue Dunia misalnya lain dunia dari sulap. broadcast lah ya. Ya kalau gue jelasin sini panjang. Ya. Itu masuk ke ranah perlampu-lampuan, suara lah, dan angle kamera dan lain sebagainya. Waduh. Nah, terus setelah menang itu efeknya gimana? Lu jadi laris banget kah? Atau banyak job banget kah? Atau terkenal Kalau sekali selesai, kah? gue nggak pernah mau mengakui gue terkenal sekali, karena tujuan gue kan memang bukan buat terkenal kan. Cuman kalau Oke. job dress, ya dress banget gitu. Kasian kan kalau anak-anak TGM kan selesai kena corona kan. Untung pada masa gue belum ada corona, jadi lumayan dress. Dan dulu tuh banyak acara pagi kan. Oh ya. Acara pagi kan, coach acara pagi, terus acara-acara malam yang artisnya itu doang gitu, cuma dari pagi dipindahin ke malam gitu. Banyak acara-acara itu yang lumayan Lumayan ya. lumayan deras. Oke. Dari situ selesai itu gue juga isi beberapa acara, sama gue sempat dapat program TV juga kan sama Andi Garcia, Fata Morgana. Fata Itu Morgana. belajar lagi. Makanya gue bilang jangan berasa jangan berasa kita udah mastering di sulap. Gue sulap handal nih. Udah habis itu nggak mau tahu yang lain, nggak bisa. Banyak hal yang harus lu pelajarin. Karena memang dunianya beda ya, kayak tadi lu bilang ya, ada gap yang membedakan. Beda. Mungkin itu yang jadi bikin orang merasa, oh sulap tidak seindah dulu gitu, atau emang sulap dari dulu nggak pernah indah sebenarnya. Sulap tidak pernah Balik indah. lagi. Gak gampang gitu. Gini gue nggak ngomongin sulap ya, gue ngomongin seni gitu. Karena dulu gue juga ngeband gitu kan, sama kayak Frenos. Posisi gue dulu drummer, dan di seni musik juga nggak segampang itu. Nggak cuma lu bisa do re mi fa sol la si do, nggak cuma bisa lu tahu beat, tempo dan segala macam. Itu tetap layer itu terlalu banyak. Jadi emang kalau mau masuk ke dunia seni itu nggak ada yang gampang sih menurut gue. Nggak gampang ya, nggak gampang. Nggak gampang. Ya kayak cosplay lah, orang bilang alah cosplay cuma pakai baju, beli baju apa sebagainya, enggak juga. Lu kan tahu, kita tahu lah prosesnya teman-teman kita yang anak-anak cosplay kan, betapa ribetnya. Sama. Seni itu tidak ada yang gampang. Tapi kalau lu benar-benar pakai hati, lu passion, lu nggak akan berasa capek, lu nggak akan berasa lelah. Yang ada adalah lu pengen lagi, jadi kayak candu. Kayak oke, ini bikin lagi yuk, bikin apa yuk. Akhirnya terus-terusan. Ya kalau simple things-nya kalau anak cosplay kan kayak Rian deh. Abis bikin Kamen Rider apa, bikin lagi, ketagihan gitu. Jadi kalau misalnya lu berasa capek, lu berasa lelah, kayak
menyalahkan keadaan, artinya lu tidak cinta dengan seni ini, lu tidak passion, nggak dari hati ngerjainnya. Ya, benar. Mungkin hanya menempatkan Magic sebagai tools aja kali ya, bukannya core-nya. Karena dulu gue sempat ngalamin masa-masa itu tuh gue sempat ngalamin. Dalam artian kenapa batuknya harus berat gitu nadanya? Enggak, emang gue lagi. Oh, emang lagi batuk. Kalau gue ke depan, ntar orang bilang, wah dia nih harus rapid test nih. Sekarang kan susah, lebih mending kentut kenceng daripada batuk kenceng. Iya, benar juga. Ya, gue pernah ngalamin lah masa-masa itu. Maksud gue ngalamin di mana Magic gue anggap cuman ya udah tools saja gitu loh. Gue bikin cuman buat nyari duit gitu ya kan, nggak secin. Awal saya ketemu Lau kan begitu. Oh iya. Yang penting duit. Yang penting duit. Kan kenapa gading begitu dulu Anda? Iya, benar. Sekarang Anda tidak begitu. Oh, iya, untung sudah taubat ya. Astagfirullah. Anyway, Cal. Nah, kalau lu bilang dulu pas habis itu The Next Mentalist, itu lu laku, lu rame, segala macem, banyak job, bla bla bla. Kenapa sekarang jadi lebih sering di belakang panggung daripada di depan panggung? Ada banyak faktor. Yang ini faktor yang sampai sekarang gue masih bingung juga. Bahkan gue nanya sama Kojiban, maksud gue Bro Jiban kan, sama Bro Jiban. Karena entah kenapa, balik lagi ke posisi pada zaman dulu, di mana gue ngasih saran ke orang, lebih, tapi jangan berarti langsung klaim, wah Russell adalah konsultan. Tidak, saya tidak mengakui saya konsultan. Gitu. Kalau Bro Jiban, iya. Saya mengakui Bro Jiban konsultan nomor 1, apalagi Bro Indra, ya kan. Kalau gue enggak, cuma maksudnya, dan di satu titik gue tuh lebih encer ketika gue memberi ke orang, ketimbang gue mikir sendiri, gitu loh. Jadi, lebih support jadi sekarang. Gue lebih menikmati, ya entah kenapa gue lebih menikmati aja gitu. Dan di belakang panggung itu gue ngelihat kayak kemarin ada lu, ada banyak teman-teman yang gue bantu dan teman-teman Trilogy bantu. Ketika kalian performnya bagus, gue dapat kepuasan berkali-kali lipat ketimbang gue yang perform gitu. Dan entah kenapa gue kalau perform sekarang, gue entah kenapa gue suka sensasi deg-degan gitu loh. Deg-degan ketika kayak motion aja gue deg-degan. Ketika gue perform, entah kenapa gue nggak dapet lagi. Kayak terakhir gue di Kick Andy kan sama The Secretariana, ya udah gue perform segala macam. Ya nyantai, udah ngomongnya udah nyantai. Tapi ketika lu yang perform, kan, kami menyiapkan gitu. Gue yang deg-degan kayak anjing nih orang. Dan ketika lo berhasil, entah kenapa gue yang puas. Padahal ya itu usahanya lu, bukan usahanya gue. Cuman seneng aja gitu. Kayak anjir keren juga nih si Drew gitu. Lebih berasa ada nikmat. Dan kayaknya sih gue perlahan-lahan akan lebih memilih ke membantu teman-teman yang lain lah. Gitu. Bukan berarti gue menyatakan gue tidak performer gitu ya. Kalau misalnya masih ada tawaran performer, ya gue perform gitu kan. Siapa sih yang nolak duit ya nggak? Iya, gitu. Siapa yang nolak duit? Untuk kepuasan, ini ngomongin kepuasan ya. Kalau untuk kepuasan hati, kayaknya gue lebih untuk saat ini. Gak tahu nih ke depannya, gue nggak berani ngomong. Karena kan kita mood manusia berubah-berubah. Mood gue saat ini, gue lebih demen ngebantu teman-teman yang lain dulu. Karena di satu titik gue berasa kayaknya gue udah evolve gue itu udah di sini dulu dah. Gue membantu teman-teman lain untuk berkembang. Kalau bisa gue membantu. Ibaratnya gue nggak mengklaim gue profesional. Gue membantu sebisa gue membantu. Dan kalau mau dibantu juga. Oh iya, kalau mau dibantu juga ya. Kalau ngapain Jur? Tapi Russell ini selalu suka membantu kan? Berarti nggak pernah pilih kasih kan? Nggak pernah pilih-pilih orang kalau dibantu atau gimana gitu. Nah, ini gibah lu gue tahu. Gibah lu mengarah ke arah acara yang Lau bermain di situ ya kan. Waduh. Gimana? Gini, yang orang tahu adalah gue pacarnya Cika gitu kan. Tapi banyak orang nggak tahu satu hal gitu. Gue kenal Darius jauh lebih lama dari gue kenal Cika. Gue kenal Andrew itu mungkin udah berapa 7 tahun lebih kali ya. 7 tahun. Karena terakhir 7 tahun. Gue lihat di postingan postingan Facebook tuh sempat 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun benar. Dan lu kalau emang ini barang-barang di atas ini lebih banyak dari Darius Drew dan Bro Jiban gitu. Ketimbang dari yang lain gitu. Dari Bro Jiban gitu kan. Jadi jatuhnya. Makanya gue sempat lucu juga. Ya adalah gosip-gosip gitu kan. Maksud gue lucunya adalah kenapa nggak dituduh gue lebih nge-iniin Andrew gitu loh.
Iya kan? Yang udah jelas Semua waktu itu beberapa kelompok atau beberapa oknum mungkin ngelihatnya adalah karena lu pacarnya Cika juga gitu kali ya. Jadi iya. Nah padahal ya kalau kayak gini mah mending kalau gue pribadi daripada wah ini ngembela dia segala macam ya tanya aja sama ada Robby, ada Joe dan segala macam gitu. Karena kan yang ngeluarin gosip itu kan cuman beberapa orang gitu. Sisanya kan kalian juga udah tahu gitu. Karena tanpa mereka sadari kita juga menggibahi mereka selama acara. Makin panas. Makin panas. Goreng Terus. terus. Nah, yang anehnya di gua adalah mungkin ini gua kelainan jiwa atau apa gua nggak tahu. Jatuhnya gua ketika gua ngomongin seni sulap nih ya, begitu ngomongin sulap, gua agak keras. Keras dalam artian gua nggak peduli lu temen gua, lu pacar gua, lu keluarga gua, lu sepupu gua tuh gua nggak peduli. Ketika lu mau masuk ke lahan ini, karena ini lahan gua merasakan susah payahnya membangun diri gua sendiri di lahan ini. Ketika ada orang masuk terus nggak serius atau tidak ada gua nggak ngelihat dia Semangat kita mungkin juang. pakai bahasa wibu ya kan. Oh, oke. Gua tidak melihat ada nen dalam dirinya dia. Lu nonton Hunter x Hunter nggak? Wah, nonton lah pasti. Gua nonton. Gua tidak melihat ada nen, tidak ada nen dalam diri dia. Gitu. Ngapain? Gitu. Aduh, iya. Cuman emang nggak ya kalau ada masalah relationship pasti orang akan berpikir aneh-aneh gitu kan ya. Cuman dibalik lagi ke para orang-orang yang di dalam gitu loh. Karena kalau lu mau lihat, gue lebih banyak ngobrol dengan lu, dengan Robby dan lain-lain gitu kan, Robby Konstantin dan lain-lain. Dan dalam masalah membuat rutin, ini ada satu fun fact yang gue juga baru tahu kemarin. Jadi ini kan gue kan baru pindahan. Ketika gue pindahan, itu ada buku ketinggalan, bukunya si Cika ketinggalan mana tadi? Bentar. Nah, nih ada buku yang ketinggalan. Nah, alasannya gini, alasan kenapa gue kemarin ngemasukkan ibaratnya alasannya kenapa gue apa ya bahasanya ya lebih kayak kenapa Cika bisa masuk ke The Great Magician pertama. Nah itu saksi dan lu bisa ibaratnya lu bisa mensaksikan bahwa emang dia audisi. Ada sangkut dengan gue dia audisi karena ketika dia audisi gue audisiin di ruangan yang lain gitu. Dia audisiin Mas Bo kalau nggak salah sama Bro Jiban. Sama Bro Jiban ya. Jadi kalau masalah itu tanyakan ke Bro Jiban karena bukan gue yang mengaudisi, gue ngurusin audisi di ruangan lain. Kalau nggak salah kemarin gue orang Bandung yang gue audisi Nawa ya kalau nggak salah. Nawa. Ya, nah yang bikin ketika itu dia kenapa dia sulap? Emang dia sebenarnya suka sulap. Ya, ini kita agak cerita di luar topik dikit. Di pertama kenapa gue pilih dia kan dia suka sulap. Dia suka sulap tuh udah lama gitu. Dulu dia fans Romedal juga. Dan dia suka sulap, dia mulai belajar. Nah, somehow gini, lu tau lah zaman dulu kita yang tour ke Surabaya atau Semarang sih kita yang salah satu oli yang Surabaya. Di situ kan ingat nggak kita lu, gua dan Bro Jiban. Abis ini kita di WA nih sama Bro Jiban. Kan membahas satu hal yang cukup unik nih. Yeah. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, dulu gue tuh bertiga doang tuh. Gue Bro Jiban sama dari Stru kan tiga. Kita tuh bikin ngisi-ngisi acara dan segala macam bertiga. Yeah. Jadi kita sempat nge-create satu magician, bukan magician sih. Kita nge-create cewek untuk perform. Untuk main magic. Untuk main magic gitu. Nah, sesimpel ketika kita berikan D-Light, somehow D-Light itu alat yang kalian lihat di Mangga 2 murah itu tuh kayak punya kemampuan untuk mengetes. Ya nggak bener nggak sih? Iya, itu jadi kayak kalau buat ngetes corona ya itulah rapid testnya itu. Kayak rapid test. Karena gini, ada satu fun fact yang kami bertiga temukan, lebih tepatnya Bro Jiban yang menemukan. Kenapa kalau magician, quotes cowok diberikan D-Light, mainnya tuh terlihat magical sekali. Tapi ketika dikasih ke dancer yang kita berpikir gerakannya lebih bagus, malah menjadi kayak lampu yang dipencet-pencet. Bener kan kemarin? Yes. Somehow ketika di rumah, gua ada D-Light, dia mainin. Si Cika mainin. Itu sumpah gue cuma dia nanya itu apa. Gue bilang dipencet nyala, dilepas mati. Dan dia melakukannya tidak seperti orang pada umumnya. Dalam artinya tidak seperti dancer yang lokasi. Dan gue lihat di sini, ini orang ada bakat nih. Tapi gue belum mau ajarin. Sampai akhirnya
eh kewajiban juga ngobrol kan, kita nih butuh magician cewek, si Cika mau nggak audisi? Itu kalau nggak salah beberapa minggu sebelum, nggak beberapa minggu sih, lumayan lama lah, lumayan jauh sebelum audisi kan kita udah tahu tuh ada desas-desusnya. Disitulah gue latih dia bisa-bisan gitu. Nah kalau karena gini, gue tipikal orang yang tidak instastory, karena lu kalau di Instagram gue juga jarang update kan, gue tidak orang instastory dan segala macam. Ada kucing, Indomie, isinya gitu doang instastory. Ya, sama gue ria kan gitu, gue pamer sekarang. Nggak perlu apa ya, aduh gue hampir keceplosan ngatain orang aja. Untung ketahan. Lupakan yang tadi ya, itulah ya. Baiklah. Intinya di situ gue fokus ngajarin dia kan, gue gembleng dia. Tapi balik lagi, ini bukan pembelaan. Terserah kalian mau pikirnya seperti apa. Yang bikin gue tertarik dengan dia adalah satu, bukan karena dia pacar gue, karena selama ini gue udah ngajarin beberapa orang kan, termasuk di Thailand gue punya murid. Baru orang ini yang ketika gue ajarin, dia exactly melakukan 1:1 apa yang gue bilang, bahkan dia improvisasi sendiri, dan bahkan dia men-take note. Beneran take note. Nah, makanya gue bilang, kebetulan dia ketinggalan bukunya. Ya kan? Nah, dia juga nggak tahu kayaknya. Apa-apa kita masukin. Kita gibahin aja dia, nggak apa-apa. Iya, gitu. Kemarin sempat nyari, cuman gue bilang nggak tahu, gue nggak ngeliat. Rupanya pas pindahan di dalam kotak, nggak tahu. Udah kan gue pindahan kan sama pas nyokap bokap gue lagi di Jakarta kan. Jadi pindah. Nah, dia tuh sampai pertama kali gue ngajarin dia, gue ngomong tentang basic principle illusion. Nah, itu dicatat dia beneran, literally dicatat sama dia. Oke. Dan jadi rutin itu gue selalu gini, gue punya alat. Ya, gue akuin alat itu alat gue semua kan gitu. Ini gue ada alat ini, lu mau seperti apa? Gue hanya seperti itu. Jadi coaching gue beneran literally coaching ketika di studio. Ketika di luar studio, ya sama aja kayak gue sama lu, biasa coaching-coaching standar, nggak sampai di spesifik dibantuin segala macam. Nah, dia yang beneran menulis sendiri. Jadi ternyata di sini, tapi ini bagus juga sih. Gue mau bilang sama dia jangan ini bisa dibingkain ini. Jadi dia tuh ada nulis rutin dia dari ini episode 1, episode 2. Bahkan dia ngecatat brief TGM Januari 2020. Gue nggak tahu nih apa, ini kalian lah yang meeting sama orang itu kan. Terus dia ada bikin make sure harus bikin apa aja. Dia butuh stiker panggung, grafis dan segala macam, dia catat semua di sini. Ini bukan gue yang nyuruh. Terus ini ada tema-tema dia yang bikin. Terus ini jadi literally satu buku ini pas kemarin gue balik-balik isinya isi TGM sama ocehan gue, yang gue nggak sadar bahwa ocehan gue dicatat sama dia gitu. literally gue, lo tau lah kalau gue ngajar kan, even kan kalau teman-teman TGM pasti tau lah yang dia sampai nangis di belakang panggung gue, ini kan gue bentak-bentakin masalah gagal latihan dan segala macam gitu. Ya semua kena sih sebenarnya, lu juga kena, Robi juga kena. Bro, ocehan lu kalau sampai dicatat sama cewek, itu tandanya suatu hari akan dibahas dan diungkit buat permasalahan kita, bro. Gue udah dibikinin buku utang juga sama cewek gue soalnya. Nah, untungnya ini kan sulap. Oh iya, sulap. Jadi gue balik-balik sendiri kan tuh. Even ini nggak tahu nih sampai ada selama corona ngapain. Penting amat ya ditulis gitu. Kayak gitulah. Catetin corona. Oh, itu buku diari dia, bro. How can lu buka buku diari wanita? Anda tidak sopan. Kagak, bukan diari. Karena di sini dia menuliskan apa yang mau dilakukan gitu. Maksudnya itu apa yang harus dia kerjakan dalam masa ini gitu. Logbook. Jatuhnya, gue juga punya seperti ini gitu. Kenapa gue jadi fokus ngajarin dia? Selesai TGM ini gue juga ngajarin dia. Kenapa? Mungkin itu pertanyaan lu bilang, kenapa gue sekarang ke belakang gitu, malah lebih maju dia kan itu. Karena dia punya. Gue yakin entah kenapa setelah gue ngelihat perform dia, gue ngelihat cara dia diskusi dengan gue dan segala macam, plus gue lihat buku ini itu exactly sama seperti gue. Dalam artian gue juga punya beberapa buku yang kayak begini-begini, isinya adalah ya mungkin gue lebih banyak sketch rutin dan ilusi dan segala macam. Jatuhnya gue suka orang yang take a note. Jadi bukan cuma oh ya siap saya usahakan, tapi udah hilang gitu aja. Saya mau, tapi ya sudah hilang gitu. Iya. Nah, jadi ya itu. Ya mungkin ini dari pertanyaan lu yang tentang masalah drama di TGM sampai menyambung ke alasan kenapa gue lebih ke belakang sekarang mungkin ya.
Tapi Cika ini kan sebenarnya bukan project pas mau TGM doang kan. Lu udah lama kan, udah Enggak, udah lama. setahun sebelumnya lu Di yang nge-developing dia kan. Pianlian yang waktu kita Pianlian di mall ada Yang kan keliling 6 mall tuh, yang keliling 6 mall. yes. Ah. Yang sebelum ada corona, yang gua tuh itu Pianlian lama sekali. Itu tiga tahun yang lalu. Nah iya, dikatakan lalu ya? 3 tahun yang lalu itu. Iya. 2017. Oh iya benar ya. Ya udah, berarti dari saat itu. Karena di situ di saat gua show Pianlian, dia gua suruh show sulap, walaupun sulapnya main di light kipasnya. Oh iya. Gua lupa kalau nggak salah. Ya. Gua beli itu gara-gara gua liat McBride. Ya, Jadi dia mainin itu yang di lampu kipasnya nyala. Itu berarti 2017 ya? Oh, dia main pertama kali pas di Peak Avenue berarti ya? Yes, Peak Avenue. Pertama kali dia perform Peak Avenue, abis itu gua tarik karena gua berasa belum pantas. Sorry itu sih nih, gua pasal belum pantas. Gua kan orangnya kalau nggak belum pantas jangan. Jadi itu gua tes. Belum pantas dalam kategori bukannya bocor atau apa ya, perform dia kurang luas. Akhirnya gua tarik, gua latih lah itu. Mulai latih video-video Instagram kecil-kecil, latih sampai titik di mana TGM. Ya. Toh juga udah sempat di Dufan juga kemarin ini sama lu Ya, ya paling kenceng itu di gamblengnya di Dufan. Iya ya. Di Dufan itu bener-bener berapa bulan kita ya? 5 bulan lebih non-stop. 5 bulan lebih. Tiap hari. Bener-bener 5 bulan non-stop perform. Ya. Nah dan di situ kan gue udah mulai gini. Oke, gue main ini kan masih main duo kan. Tapi di situ kan gue ada sistem gini. Udah, lu mau gimana? Gerakan lu gimana? Terserah lu. Lagu dari gue. Jadi dari mulai Dufan itu gue udah ngajarin how to create rutin perlahan. Gitu. Makanya sampai di TGM akhirnya dia melakukan apa yang gue lakukan. Karena kan dulu di Dufan juga gue ngelakuinnya adalah gue catat dan gue selalu menggambar panggung yang akan gue mainin itu seperti apa. Posisi gue masuk the blay itulah detail seperti itu dia melakukan hal yang sama. Dari situlah mulailah awal karir Cika ya bisa dibilang ya sebagai magician. Ya, ini mah TGM baru kayak satu tingkat naik doang dia. Gue sempat bilang sama dia, jangan bangga, ini tuh cuman satu tingkat. Jangan bangga lah kalian, rating kalian juga nggak gitu tinggi. Goreng terus. Oke, Cel. Sekarang nih, Cel, gue mau ngasih lihat lu sebenarnya sesuatu dulu nih. Kan tadi kita udah bahas panjang soal lu, soal Cika juga, soal kenapa lu akhirnya jadi lebih ke belakang panggung sekarang. Nah, sekarang gue mau kasih lihat. Gue kemarin bikin polling. Ini gue coba share screen-nya ke lu. Gue bikin polling di sebuah forum Facebook. Forum yang rame banget, forum sulap. Paling rame saat ini. Saat ini paling rame. Tuh, Anda bisa lihat. Nah, di sini ada, gue bikin polling. Ya. Wah. Dimana gue lagi nge-research tentang ekosistem magic di Indonesia nih, Cel. Jadi gue pengen tahu, sebenarnya magician di Indonesia ini tuh targetnya maunya jadi seperti apa sih? Walaupun cuma diwakilkan oleh beberapa puluh orang ini ya. Tapi lucunya, menariknya, Cel, paling banyak itu adalah pengen jadi professional magician. Yang ya berarti ngisi eventnya yang lebih ke corporate, ke birthday, atau mungkin ke event-event gitu ya. Mereka pengen jadi professional magician. Lalu di peringkat keduanya banyakkan yang lain-lain. Nah, mungkin ini lain-lain itu seperti kayak kreator, konsultan, ya kan, builder, tinker magic, atau mungkin buka magic shop. Supporting lah, lebih ke supporting gitu. 2 posisi yang paling besar. Sama paling rendah adalah ini nih. Hendrik Emon ini. Anda pasti kenal kan Hendrik Emon. Dulu pesulap, sekarang nggak lagi. Cuma masih kepo dan kangen sulap. Ya, itulah Emon. Emon jadi sultan dia. Ya, udah kaya ya. Sudahlah. Nah, sudahlah Sultan Emon itu. Gue dari melihat polling ini, gue tertarik sebenarnya, Cel. Gue tertarik melihat bahwa kayak gini. Berarti magician di Indonesia ini sebenarnya pengen jadi profesional, pengen bisa mendapatkan pendapatan dari seni magic. Lu kan udah terjun di dunia itu, lu udah terjun di dunia profesional magician gitu ya, udah jalan sekitar 4-5 tahun inilah ya, berada di circle ini gitu. Entah mau di depan, mau di belakang. Pertanyaan gue, Cel.
apakah menjadi profesional magician itu mudah? Ya enggak. Gua jawabnya to the point, enggak, susah. Enggak Susah. gampang. Susah banget, enggak gampang. Kalau gitu berprospek nggak menjadi profesional magician itu? Apalagi di masa sekarang. Ya kalau itu 50-50 balik ke lunya gimana? Oke. Balik ke orangnya masing-masing gitu. Dalam artian adalah gini, kalau mau jadi profesional ya jelas susah, susah banget. Dalam segi apapun susah. Karena pertama, kalau menurut gue pribadi, lu harus bisa melupakan yang namanya popularitas dan uang dulu. Hmm. Jadi lu harus punya produk yang eksklusif, Produk yang yang apa eksklusif. ya? Yang kalau lu buka restoran nih ya, lu tuh punya roti yang enak banget dan lu menerima komplain apapun. Ibaratnya lu udah bikin Hmm. roti enak, ketika gua beli, lu kasih surat, tuliskan saran Anda di sini gitu Oh loh. ya. Biasa tuh sering tuh ada restoran-restoran kan isi Ya, saran gimana ya. jadi lu harus bisa improve dan ego lu harus lu hilangkan dulu. Dalam artian lu jangan merasa lu bagus. Karena kalau Hmm. orang bilang bisa nggak begini ya, lu harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi lu harus bisa memberikan yang terbaik dulu, uangnya belakangan dulu. Untuk Uangnya awal. belakangan. Oke, oke. Untuk awal. Misalnya kalau kalau gue pribadi, gue tuh berapa kali tuh kayak ibaratnya bukan aja nih, gue boncos-boncos dalam artian dari dapatnya gede akhirnya cuma dapatnya kecil gara-gara Mhm. beli itu untuk properti pendukung perform. Gue awal nggak masalah dulu karena ketika lu udah performnya bagus, percaya atau enggak kan orang akan repeat order. Dan Hmm. ketika orang banyak yang pakai lu tinggal lu harus mengimprovisasi lebih besar dan akhirnya ketika kalau lu udah menjadi sebuah eh, produk yang eksklusif, harga lu juga bisa naik dong. Jadi Ya. jangan naik dulu tapi lu jualnya sari roti, nggak bisa. Atau kalau Lu harus sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya gimana? Ternyata mereka jualannya murah. Menurut mereka nggak apa-apa gue jual murah, yang penting gue dapat duit dari sulap. Apakah mereka udah bisa disebut profesional juga ya atau nggak gimana nih? juga. Ini tuh kayak apa ya? Kayak pedang bermata dua jatuhnya. Jadi kalau gue pribadi, ini tuh pedang bermata dua. Lu nggak boleh terlalu rendah. Tapi lu kalau mau jual tinggi, lu harus tahu kualitas lu di situ. Tapi kalau emang teman-teman berasa kualitas gue nggak akan nyampe harga segitu, ya which is ya sudah, itu good. Tapi kalau bisa jangan terlalu bawah. Artinya Hmm. emang price tag lu ini tuh sama kayak lu kalau lu beli baju bermerek, ya lu keluarin duit mahal, tapi lu dapat produk yang bagus. Gitu. Kan Hmm. nggak bisa lu samain Ya, ya. kemeja buatan A sama kemeja Tanah Abang kan nggak bisa disamain dari segi bahan. Menurut gue Ya. pribadi. Cuman kalau kalau untuk detail-detail kayak gini, lebih ke kayaknya lebih ke Mas Bo deh. Mas Bo, oke. Ya kalau mau untuk mendalami lagi ya industri, karena gue juga belajar banyak dari Mas Bo seberjalannya dari mulai Malaysia tuh tahun berapa ya? Tahun kapan ya? Pokoknya dari Wah. Next Mentalist tuh gue banyak belajar dari Mas Bo, Mas Oge, dari Bro Jiban gitu kan. Oh, Bro Jiban apalagi ya. Bro Waduh. Jiban apalagi tuh. Nah, tapi gue mau tanya juga nih, Cel. Kalau menurut lo, apakah menjadi professional magician itu kan kita kalau kita ngelihat definisi secara umum ya adalah Oh seorang ya. profesional itu adalah orang yang mendapatkan pendapatan yang dibayar Mm-mm. dari apa yang dia lakukan, specialty yang dia lakukan. Mm-mm. Menjadi ngerti obat-obatan, terus jadi dokter, terus jadi dokter dapat pendapatan kan berarti profesional dokter, ya kan? Hmm. Menjadi magician berarti tahu trik sulap, show dapat duit, professional Hmm. magician. Tapi menurut lu gimana? Apakah itu batasan professional magician atau mungkin lebih dari itu? Lebih dari itu kalau gue pribadi. Itu sesimpel kayak misalnya gini deh. Lu bikin salad buah enak. Hmm. Terus lu jual di Instagram. Laku. Apakah Anda menjadi profesional chef? Tidak. Hanya dengan membuat satu salad buah? Tidak Iya, dong. Ya kan? benar-benar tidak, Ya, tidak, jadi tidak. bukan berarti bisa satu rutin manipulasi terus perform dibayar langsung jadi professional magician, enggak. Nah, Itu butuh perjalanan yang panjang, butuh banyak hal untuk menjadi profesional gitu loh.
Karena kan namanya udah profesional gitu kan. Itu bukan berarti kayak, ya balik lagi, tukang cukur. Ya nyukur bisa, ya pinggir jalan bisa cukur. Dapat duit. Tapi apakah dia beneran profesional tukang cukur? Enggak juga. Mau jadi Mungkin profesional ribet. apa menurut lu apa yang paling penting dan perlu ada sehingga mereka bisa disebut professional magician? Pengalaman gue bilang. Pertama pengalaman, habis itu ya harus melihatnya itu bukan dari satu sudut kacamata ya. Kebanyakan orang, gue professional magician, tapi dia hanya melihat dari kacamata magician. Kalau menurut gue orang yang profesional itu adalah orang yang bisa melihat dari segala macam sudut dan dari segala kacamata. Mesti ngeliat dari sisi klien juga gitu ya. Ya, banyak yang harus lu pertimbangkan dan lu harus bisa menyatukan seluruh opini untuk jadi satu performer. Satu perform yang bagus. Bagus bukan cuma bagus, tapi memuaskan pihak-pihak lain juga. Oke. Berarti memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menjadi professional magician ya. Dan yang kayak tadi lu bilang, nggak gampang berarti. Nggak gampang, makanya capek. Gue sendiri aja kan capek. Sampai gue pernah ngobrol juga, karena malu juga pernah ngobrol sama Bro Jiban. Di KTP gue juga pernah ngobrol. Ada satu titik di mana gue capek banget ngeluarin produk orang, anjir. Iya. Sampai bosan, pokoknya sampai kerja gue cuman cetak bendera, kerja gue cuman cetakin alat-alat sulap gue semua dengan branding mereka. Ada satu titik gue kayak, aduh nih dah. Tapi itu bahas sisi idealisme ya. Maksud gue adalah, itu adalah contoh bahwa menjadi profesional itu gak gampang, dan ketika lo udah menjadi profesional juga gak gampang untuk mempertahankan posisinya di situ. Apakah sulap jadi tidak menyenangkan lagi setelah masuk ke posisi itu? Sulap tidak. Kalau untuk sulap menyenangkan lagi atau tidak, balik lagi ke poin gue tadi, poin gue yang di awal. Kalau lo melakukannya dari passion, apapun yang lo lakuin, gak berasa capek gitu. Ya kayak kemarin aja lah, The Great Magician. Kita itu tim pemberi saran. Tim pemberi saran itu hadir sekitar jam 9 atau jam 10 lah, jam 9-an lah udah mulai di tempat gitu kan. Di saat kami pulangnya tuh jam 5 pagi, jam 4 pagi gitu. Capek. Tapi begitu datang, ada nggak kami ke kalian, aduh capek kan? Nggak kan, kita have fun aja, seru-seruan. Kenapa? Karena emang kebetulan orang-orang yang berada di dalam situ juga pada pakai hati, passion gitu loh. Terutama Mas Bo kan. Mas Bo itu kan emang orang yang ini banget dengan sulap itu hidup mati sih kayaknya ya. Iya, cinta banget. Ibaratnya lu kalau ada urusan sulap ini dijatuhkan gitu, perangnya tuh sama itu dua para nabi itu tuh. Antara Mas Bo atau Mas Oge itu ya kan. Kalau Mas Oge udah turun, udahlah kiamat lah langsung itu. Aduh, kelar hidup Anda sudah pokoknya. Ya. Nah, nanti gue mesti bahas ini juga berarti sama mereka, karena mereka adalah garda depan sulap saat ini ya. Garda depannya dunia sulap bisa dibilang gitu ya. Karena bukan karena ini ya, bukan karena mereka tuh di garda depan tuh bukan orang bilang, oh iyalah karena orang lama segala macam, bukan. Kenapa banyak orang yang setuju dengan Mas Oge dan Mas Bo? Karena mereka sejalan dengan kami yang cinta di seni ini. Bukan mengaku-akui juga jadinya ya? Bukan mengaku-akui. Lebih tepatnya kan mereka berdua kan nggak pernah ngomong. Yang ngomong kan gua, Kak Boris, Dr. Indra, terus Bro Jiban. Kan kami yang ngobrol, kami setuju dengan visi misinya Mas Bo, Mas Oge gitu ya. Bukan mereka yang mengakui, kita nggak. Kita, lingkungan kita. Ya terserah kalian mau ngikut atau enggak. Ini kan kita ngomongin lingkungannya kita gitu. Tapi by the way, pertanyaan dirimu dari tadi kok menyindir ke arah sebuah jalur yang bisa mengecewakan masalahnya. Bisa mengecewakan ya. Karena mungkin nggak tahu ya, pandangannya terhadap Magic beda mungkin gitu kan. Tidak. Tapi Master DC juga ngomong kemarin di podcastnya beliau sama Bapak Demian kan, bahwa ketika sudah masuk industri, apalagi masuk TV gitu ya, sulap jadi tidak seindah yang kalian bayangkan lagi gitu. Berat, capek, susah gitu. Banyak faktor kan. Lu nggak cuma antara lu dan klien lagi. Kalau dulu, kalau lu profesional mah antara lu dan klien dan penonton gitu loh.
Gimana caranya lu menyampaikan pesan, lu menyampaikan visi misi dan produknya, visi misi dan produknya si klien, lu bisa menyampaikan dengan cara yang menghibur ke penonton. Case close. Case close. Kalau broadcast kan udah beda lagi. Kemauannya klien ketemu dengan kemauannya pihak TV, ketemu dengan penonton yang ada di studio, dan lo harus mempertimbangkan kamera untuk penonton yang ada di rumah. Ya, dan mempertimbangkan karakter kita sendiri juga. Yes. Nggak boleh salah ngomong, nggak boleh ini. Banyak lah, lo ribet lah. Itu kayaknya harus another story lagi. It's another story. Ntar gue juga pengen bahas itu, tapi kayaknya saat ini kebanyakan juga pada maunya jadi professional magician kan, bukan pengen jadi selebriti kan, ya nggak apa-apa lah. Nanti kita bahas lagi di kasus yang berbeda kalau yang selebriti. Cal, ngelihat dunia persulapan Indonesia sekarang, pandangan lu pandangan lu. Jadi terserah Anda mau mandangnya bagaimana. Pandangan lu terhadap magician Indonesia saat ini gimana? Getting better? Biasa aja? Or getting worse? Getting better di beberapa tempat. Maksud gue bukan tempat ya. Gue agak susah ngomong soalnya. Getting better di beberapa sudut, getting worse di beberapa sudut. Oke. Yang kalau getting better-nya adalah dari segi creator better. Di eranya gue kan udah sekitar udah lebih dari 10 tahun gue disulapkan, dari kecil gue disulap. Di era gue awal belajar sulap sampai tahun 2015-an something gitu, Indonesia belum bisa menciptakan sesuatu. Sampai akhirnya muncullah ada Rizky Nanda, ada Ciu Agus, terus ada yang muda, ada si Arif Nugroho, terus ada banyak banget. Sorry kalau lupa gue sebutin, bukan ada banyak nih. Creator itu udah banyak. Makanya gue bilang getting good, makin membaik di kalangan creator magic. Di satu sisi nih, creator magic Indonesia. Di satu sisi, getting better nih ya, oke. Ya benar, kayak kita sudah mulai ada desainer kartu, sudah mulai ada yang nyiptain produk, sudah ada yang jualan DVD and the blah gitu, udah mulailah. Ya, desain kita juga dipakai di luar segala macam. Ya, kayak Destino kan ngedesain kotak dan segala macam tuh. Jadi emang nama Indonesia udah mulai membaik di sulap ketimbang di saat gua di Malaysia tahun 2012-an atau 13-an gitu kan, kita dibully kan. Dibulinya kenapa? Ya karena setiap orang Indonesia yang tampil di sana itu jadi gini, pada masa dulu ya, ini The Dark Truth nih. Oh, The Dark Truth. Misalnya tahun ini, misalnya 2020 nih ya, ini tahun 2020 ya. Misalnya nih, 2019 itu orang yang juara 1 itu main CD. Di tahun 2020 nanti orang Indonesia kan main CD. Dengan ya lu tau lah maksud gue kan, mirip-mirip lah, kayak gitu. Ya gue pikir yang di copy alatnya doang, ternyata sampai rutin-rutinnya di copy ya. Sampai ya. Jadi sorry tuh, saya pada magician zaman dulu gue bisa sebutin semua, mereka tuh ngambil dari part-part yang mana aja. Untuk sekarang sudah tidak gitu. Dari segi atlet kita juga maju. Ada Tungki, ada Pajok, ada Maul, ada banyak banget lah gitu kan. Banyak banget yang meningkat gitu. Ditambah sulap muda juga banyak sekarang, ada Aaron, ada Fritzy, ada banyak lah gitu. Sorry kalau nggak gue sebutin karena banyak banget, gue juga orangnya pelupa kan. Jadi banyak meningkat gitu. Yang makin menurun adalah banyak banget orang yang kayak zaman gue dulu, kayak gue masa lalu gue gitu. Ngomong doang tapi nggak ngapa-ngapain. Itu makin banyak sekarang. Itu yang sangat disayangkan gitu loh. Dan herannya itu menjadi besar. Abis gue sebutin ini pasti panjang nih urusannya. Nggak apa-apa sih kalau pada mau ngobrol bisa DM gue di Instagram kan. Kalau kalian bisa komen di YouTube saya juga, nanti saya bantu bahas di komen sini. Kalau misalnya dendam banget ke ini, jadi sorry to say, menurut gue forum sulap nggak berguna. Forum sulap tidak berguna. Karena gue udah ngeliat di situ banyak sekali orang-orang baru yang memberikan, berarti ini, ketika orang baru belajar sulap dia kan excited untuk menunjukkan sulap ke orang lain. Ya kan? Itu kita alami pada masa itu hal wajar, itu proses pembelajaran lah ya. Sampai sekarang, bahkan sampai sekarang gue punya alat baru, gue mainin ke lu, ke Kojiban gitu kan. Ke Bro Jiban gitu kan. Untuk lucu aja gitu. Gue punya alat baru deh, coba lihat deh gitu kan. Atau gue punya trik baru, coba lihat deh. Atau excited. Banyak sekali anak-anak baru yang melakukan hal itu, dan ketika forum sulap, artinya gue bisa mencurahkan apa yang gue mau dong. Ya benar. Ya, gue pengen nunjukin forum sulap.
Gue Iya. pengen nunjukin karya gue lah gitu ya. Iya, belilah di alatnya. Lucu direkam. Ya namanya orang baru, Mail, masih pemula kan. Pasti kan matanya beda sama mata kalian-kalian yang udah pro lah, udah Oh master-master ini kan beda iya. matanya. Bagi dia Ya. udah bersih, udah aman, diupload lah. Malah dicaci maki gitu loh. Maksud gua akhirnya apa orangnya ngelakukan pembelaan sakit hati dan segala macam ribut gitu. Jadi dari berapa postingan yang gue perhatiin, tapi gue juga lupa kenapa gue bisa ada di grup itu. Gue biarin aja gitu karena forum sulap ya gue ikutin aja. Cuman Ya. banyak banget tuh dari berapa video, beberapa postingan berantem mulu anjir. Oh ya, saya juga bingung. Ribut Akhir-akhir lah. ini lagi sering banget ribut-ribut mulu ya. Kayaknya Magician Terakhir suka ribut sekali. masalah apa original atau enggak kan? Ya, Pernah ribut masalah original atau enggak gitu loh. Ya udahlah kalau belum belanja sulap sampai bisa ngabisin seharga mobil mewah nggak usah ngomong lah originalitas. wuh, sedap. Ria dikit, sombong Habis dikit nggak apa-apa. ini banyak yang nge-DM Anda. Tapi Ya, tapi gini, kan benar. Gue tapi benar. gini. Maksud gue adalah gue bukan nyerang nih. Gue bukan Hmm, nyerang. Gue cuma hmm. bilang disayangkan. Kenapa nggak mumpung belum jatuh banget dirubah lah para admin situ kayak diajarkan saling respect aja lah udah paling gampang ya. Belajar respect dan attitude aja. Tapi Jadi kalau gini. ada anak baru gitu di support, jangan dijatuhin. Nah, gimana kalau mereka bilangnya seperti ini loh? Tapi kan ini kita memberikan support justru. Kita ngasih tahu, lu salahnya di sini, ini nggak bagus. Anda salahnya di sini. Ya kan bisa Tujuannya ngomong. mengimprove dia. Gimana? Ya, tapi mengimprove itu kan banyak cara gitu. Kalau deket banget iya. Misalnya gue deket sama lu gitu, lu main bocor ya gue kata-katain dan lu juga udah tahu ini mah temen gue. Tapi kalau Penggunaan nggak kenal katanya kan ya, penggunaan katanya, ya. Ya kita emang terkenal kan. Plus 62 ini terkenal kan. Orang artis Korea aja bisa bunuh diri kok gara-gara netizen kita. Oh iya, udah juga. Memang mulut netizen Indonesia tuh Emang sadis. jempol kita ini, jempol plus 62 ini diciptakan Tuhan untuk saling menghina orang ya kan. Udah. Itu diciptakan. Udah gitu emang ya. Walaupun ketika Tuhan menciptakan makhluk bernama magician untuk saling baku hantam, gue setuju. Kita tetap harus saling baku hantam. Tapi ada titik di mana ya udahlah anak baru jangan digebukin lah. Mending baku hantam sama yang gede-gede kan enak. Lebih seru gitu, lebih besar Jangan gorengan. ngebully yang lebih kecil gitu ya. Iya. Karena nanti kalau yang kecil-kecil udah dibully, patah semangat, gak jadi pesulap. Pesulap yang tua-tua udah pensiun, nah lu mau bully siapa lagi? Nggak ada kan? Tujuannya jadi tujuannya membuli ini, Pak. Saya pikir ya, regenerasi, ternyata membuli. Enggak, kalau gue bilang mah sulap kita akan baku hantam lah, nggak akan regenerasi. Biarkan kalau kata Emon grab popcorn aja lah kita. Oh iya. Gak, tapi dia mau keluar dulu. Dia nggak memberikan semangat, ya, emang nggak, itu fakta. Jadi ada piramid, ya kan? Ini ada pesulap-pesulap yang udah santai di atas, ini di bawah yang perang. Nah, biarkanlah yang eksklusif berusaha menaikkan seni. Kalau kalian nggak mau bantuin kami, ya udah berantem lah di bawah. Asal jangan berantem sampai ke atas aja. Iya, diketok ntar tuh. Iya. Tapi mungkin kalau misalkan ngeliat magician yang baru gitu ya, baru upload video. Tapi kadang magician barunya juga suka mancing sih, kadang-kadang. Kalau gue perhatiin juga banyak yang mancing juga gitu kan. Kayak captionnya gue bingung. Berapa kali tuh sempet di forum itu gue lihat gitu ya kayak, ini kak video saya, ayo silakan hina, mana. Kadang-kadang gue nggak ngerti tujuan kalian upload video sulap itu apa sih? Kok minta dihina atau? Gue nggak ngerti. Seandainya gue upload gak akan pakai caption kayak gitu sih pasti sih. Karena ketika dilahirkan ke dunia, magician itu dimasukkan cairan ego yang berlebihan, ketumpahan. Jadi kelakuannya kayak gitu loh. Maksud gue adalah ya nggak tahu ya. Untung gue nggak tahu, tapi untungnya gue sih kayaknya nggak pernah jadi terlalu asshole kayak gitu ya. Cuma emang yang gue lihat tuh benar, yang lu bilang tuh benar. Banyak banget orang yang silakan dibully apa segala macam, ketika dibully sakit hati, ya kan. Nah, ya kalau saran gue, kalau misalnya pembelaan para admin seperti itu ya sudah blok aja. Karena orang-orang kayak gitu tuh cuma mau cari sensasi doang, bukan untuk sulap untuk hobi atau buat mencintai seni, enggak. Itu mah sensasi doang. Yang pure cinta sama seninya mungkin nggak akan ngomong kayak gitu kali ya. Maksudnya pamernya tuh bukan karena nih gue jago loh. Kayaknya nggak gitu ya tujuannya ya sebenarnya. Tapi nih gue bisa ngasilin karya yang indah loh.
Tapi kita nggak pernah tahu pemikiran mereka sih ya, bisa jadi Ya, yang nggak kayak tahu gitu juga. Ya, mungkin. bisa jadi. Saran lu Cuman gimana nih? Saran lu buat dua kubu ini nih, ada yang magician pemula, ada magician yang udah kelamaan gitu ya kan? ya kalau Mana kalau sebaiknya? magician pemula ya simple kok. Kalau magician pemula seperti biasa, kalian jangan cepat puas, jangan cepat merasa puas, jangan merasa udah jago gitu, karena di atas langit masih ada Hotman Paris kan. Jadi Wow, Hotman Paris. Jadi tetap harus berusaha, apa ya, maksudnya tetap jangan berhenti berkarya lah gitu. Karya yang gue maksud adalah bukan berarti lo harus menciptakan karya, ya dalam arti adalah ya lu pelajarin karya orang untuk lu latih gitu juga boleh untuk satu saat. Karena balik lagi, jalur magician tuh banyak kan. Lu mau jadi performer, lu mau jadi creator, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi banyak banget. Ya tinggal lu mau pilih jalur yang mana. Nah, sebelum lu nyampe ke satu titik di mana lu harus memilih salah satu, ya di sini tuh lu isi dulu ilmu lu. Jangan lompat naik lift langsung pilih jalur. Langsung pengen saya show Atau off, saya dewa. Gitu. iya nggak bisa. Kalau buat Buat yang magician yang udah senior, nih yang udah kelamaan nih. gini, gue sih pengen ngasih, tapi gue bukan menggurui ya gitu, karena kan gue tahu yang udah lama nih baperan, gampang sakit hati. Gue bukan menggurui, cuma satu hal, ketika lo berusaha ingin ke satu titik, tapi lo tidak sampai di titik tersebut untuk waktu yang cukup lama, artinya yang salah bukan seninya, bukan keadaannya, tapi yang salah adalah diri Anda sendiri. Karena kalau Anda menyalahkan keadaan, tidak anak-anak baru, oh iyalah anak baru, milenial, bisalah lebih naik gini-gini. Enggak. Balik lagi, mereka kan punya jalur mereka sendiri. Nah, kenapa lama? Ya coba ganti jalur. Mungkin emang nggak cocok jadi, sorry to say, nggak cocok jadi performer. Ya coba, Anda jagonya di mana? Misalnya, oh jagonya dibikin alat, ya udah jadi builder aja. Jadi Gitu. builder, benar. Nggak usah dipaksakan. Gitu. Cuman balik lagi, banyak orang yang masih memaksakan. Gitu. Contohnya kayak kata Bro Jiban, nggak cocok jadi performer, memaksakan diri untuk menjadi performer. Wah, Itu banyak. ya, banyak. Gua goreng dikit nih, itu kata Bro Jiban loh. Kita Bro Jiban loh ya. Kalau mau protes ke Bro Jiban aja. Abis ini Bro Jiban, list musuhnya makin banyak. Iya, nggak apa-apa kan gua menambahi listnya. Oh iya. Nggak, tapi emang benar, maksud gue adalah banyak banget itu. Dan ketika sempat pembahasan ya, biasalah, obrolan bir dingin ya kan, obrolan bir dingin. Obrolan bir dingin. Ya, emang gue setuju. Karena gue melihat itu, banyak sekali orang-orang yang udah lama terlampaui oleh orang-orang baru dan menyalahkan keadaan. Enggak, bukan salah keadaan. Artinya Anda kurang improvisasi, satu. Kedua, mungkin Anda memilih jalur yang salah. Ya, benar. Dan itulah teman-teman tadi udah dengar sendiri suggestion dari Russell Rich juga gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin, Cal? Mungkin pesan buat magician Indonesia sekarang ini gimana segala macam. Ya, kalau pesan sih dari gua adalah ya jaga seni yang kita cinta ini, satu. Kedua, lebih ke apa ya? Gue tuh paling nggak jago ngasih masukan kayak gini kan. Cuman yang ada di kepala gua sekarang adalah ya balik lagi, jaga seninya, terus jangan pernah menyerah bagi yang baru. Kalau yang bagi yang lama, kenapa gue nggak naik, jangan pernah menyalahkan keadaan. Sama yang harus kalian tanam adalah jadi apapun itu posisi kalian di seni ini, atau seni apapun itu tidak akan mudah. Jadi nggak ada jalan yang lurus-lurus aja. Semua jalan pasti ada kerikilnya, ada lubangnya. Jadi jangan berharap, oh kalau gue jadi performer mah langsung nih lempeng, nggak akan. Jadi bukan tahun ini yang bikin kalian susah. Emang sulap tuh dari zaman-zaman kapan tahun itu emang susah. Nggak emang berubah. Udah susah. Yang namanya seni selalu susah, tidak ada yang mudah. Ya, ketika Anda ingin naik ke level berikutnya, pasti bakal lebih susah memang. Iya. Makanya kalau jalanin sesuatu pakai hati, tapi jangan baper. Boom! Jalanin sesuatu pakai hati, tapi jangan sampai baper. Tapi jangan baper. Gila, Russell Rich 2020 akibat kelamaan di rumah. Bagus, luar biasa sekali. Terima kasih Russell Rich sudah mau ngobrol-ngobrol di Gibah Magic. Thank you so much. Hopefully thank you bro. Bahasan kita nggak cuma gibah-gibahan doang, tapi bermanfaat buat magician-magician juga untuk improve diri dia supaya menjadi magician yang lebih baik di kemudian hari tentunya. Hopefully bisa belajar dan kita terbuka untuk masukan teman-teman. Jadi silakan yang kalau mau ada memberi masukan, tidak setuju dengan pernyataan ini atau apapun, bisa komen di bawah ya. Ngobrol aja di komen. Karena emang jatuhnya acara gibah.
Gibah Magic ini gue lihat dari awal kan sebenarnya balik lagi tergantung lu mau ngambil sisi mananya. Kalau Exactly. cuma ngambil nama gibahnya, otak lu udah negatif, lu dengerin semua negatif. Tapi kalau gibah ini hanya quotes on quotes acaranya dari Drew, gimikan buat lucu-lucuan gibah gitu loh kan. Ya, Artinya kan ngobrol gitu. Tapi kalau lu ambil bro. positifnya mah ya bagus, tapi terserah balik lagi. Exactly. Ya, makanya sekali lagi kita cuman bisa membagikan apa yang bisa kita bagikan. Hopefully dari apa yang kita bagikan yang bagus, yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk ya udahlah dimaklumin aja lah ya. Namanya manusia kan. Namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan gitu ya. Oke, thank you Cal, thank you so much udah sekali lagi udah mengisi, thank you so much. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tentunya dengan topik-topik yang lebih panas ya. Jadi saya kalau akan ngundang orang lagi di Gibah Magic tuh harus topiknya lebih panas. Kalau nggak lebih panas, gue request dong. Oh, gimana? Mau request apa? Undang ini Kaboris. Boris Ramadeni. Waktu itu Boris Ramadeni pernah diundang di KTP. Tapi nggak apa-apa, kita belum bahas dia secara detail personalnya dia. Ini juga menarik. Ya. Nanti gue akan segera hubungin dia dan kita akan coba bahas Boris Ramadeni. Jadi teman-teman, pastikan kalian mantau terus ya. Kalian pantengin terus, kalian klik like dan subscribe channel Darius Drew ini di konten Gibah Magic. Karena bakal ada magician-magician lain yang akan bantu ngisi. Gitu. Oke, thank you, Cel. Thank you, Drew. Dan itulah tadi kita sudah ngobrol bareng sama The Sorcerer, Russell Rich. Semoga kalian bisa mendapatkan apa aja yang baik-baik dari bahasan kita tadi. Hopefully ini membuat kalian menjadi magician yang lebih baik lagi. Dan akhir kata saya Darius Drew, the Game Master. And now it's time for me to say, game over.